Oke, baik teman-teman, ya. Apapun bisnis yang Anda jalankan pasti Anda membutuhkan penjualan. Karena apapun bisnis pasti memiliki produk dan produk tersebut harus dijual. Dan di dalam dunia internet, maka cara menjual produk Anda harus menggunakan halaman landing page. Entah halaman landing page sebagai jembatan menuju ke website Anda, ataupun halaman landing page sebagai tempat untuk eksekusi langsung. Anda bisa menjual produk dengan mungkin memasukkan tombol-tombol buy gitu ya, tombol beli. Anda bisa langsung eksekusi dengan di halaman landing page ini. Tapi bagaimana caranya membuat halaman landing page yang menarik, halaman landing page yang mengkonversi, dan juga halaman landing page yang dapat menjual. Dan sebelum membahas ini, teman-teman silahkan subscribe dulu channel Digital Affiliate ini dan Anda klik tombol jempol dan juga lonceng di bawah ya, sehingga kalau kita ada video-video update tentang modul lainnya, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi. Oke, baik, kita sekarang lanjut membahas bagaimana cara kita membuat halaman landing page yang menarik. Oke, nah berikut ini adalah halaman-halaman contoh landing page digital affiliate ya. Ini sampel-sampelnya ya untuk produk-produk digital affiliate. Nah, ini halaman landing page. Halaman landing page itu adalah satu halaman yang panjang, biasanya sampai panjang sekali. Ada juga yang sampai 2 hari ya, dia terus turun nggak selesai-selesai saking panjangnya gitu ya. Nah, itu halaman landing page. Jadi satu halaman isinya penjelasan terhadap produk Anda ya. Ini adalah halaman landing page. Tapi ada juga Anda bisa menemukan halaman seperti ini ya. Ini halaman video sales letter ya. Kalau video sales letter ini biasanya nggak terlalu panjang, cuman Anda menjelaskan via video tentang produk Anda sedetail mungkin, harus sedetail mungkin di video ini, sehingga orang akhirnya mau membeli. Ya, ini halaman video sales letter namanya. Tapi di sini ya, yang kita akan bahas adalah halaman landing page. Ya, bagaimana kaidah-kaidahnya membuat halaman landing page. Yang pertama, ya, jangan taruh banyak link di landing page Anda. Jadi jangan taruh terlalu banyak link. Misal di sini Anda taruh halaman link home, link about us, link contact us, segala macam. Ya, itu namanya menu, tab menu, yaitu di halaman website, bukan di halaman landing page. Tapi kalau landing page di atas ini biasanya kosong. Ya, Anda masukkan logo dan Anda tulis-tulis di sini ya, tulisan-tulisan promosi Anda semua ada di halaman landing page ini. Tidak ada link-link lainnya, ya. Yang ada paling nanti link tombol ya, link tombol beli seperti ini ya. Jadi kurangi link-link yang akan membuat audiens Anda menjadi bingung dan akhirnya mereka meninggalkan halaman landing page Anda. Oke, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah satu landing page untuk satu produk. Anda harus membuat halaman landing page hanya untuk satu produk. Jangan Anda buat produknya kebanyakan, jadi orang akhirnya bingung mau milih produk yang mana. Mereka bukannya beli, akhirnya mereka pergi, dan itu namanya landing page yang tidak mengkonversi. Ini saya kasih contoh, misal ya berikut ini ya. Ini halaman ini sih bukan, ini website ya, tapi contohnya seperti ini ya. Ini tombolnya banyak ya, tombol-tombolnya banyak, produknya banyak, jadi mereka tombolnya banyak. Nah, tombol-tombol di halaman landing page Anda kalau dibuat sebanyak ini adalah tombol-tombol yang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan uang untuk Anda. Karena yang ada Anda hanya menghasilkan kebingungan buat audiens Anda. Mereka datang, mereka bingung, akhirnya bingung mau pilih produk yang mana, akhirnya mereka entah menunda atau entah mereka gagal membeli gitu ya. Karena Anda telah membuat bingung di halaman landing page Anda sendiri. Jadi kurangi link-link yang tidak perlu ya. Jadi mereka hanya fokus kepada produk yang ingin Anda sampaikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah value proposition di headline. Ya, Anda harus buat value proposition di bagian header dari halaman landing page Anda. Jadi di halaman awal ini Anda harus buat ya apa dari inti dari bisnis Anda atau produk Anda. Ya, value proposition orang mungkin bisnis ya mungkin beda-beda. Nah, tinggal Anda buat seringkas mungkin ya, seefisien mungkin, sehingga orang saat mereka masuk awal mereka langsung membaca dan mereka langsung tertarik ya, mereka langsung berminat gitu ya. Karena ketika orang, ya ini hasil survei, ketika orang dari 10 orang ya yang mendatangi halaman landing page kita
itu hanya 2 orang saja yang mau membaca ke bawah. Ya, yang lainnya mereka saat melihat judul awal mereka sudah tidak tertarik, maka mereka langsung pergi. Ya, dan Anda kehilangan pembeli. Ya, tapi kalau Anda membuat value proposition Anda, produk Anda, nilai dari produk Anda di awal yang jelas dan padat, mereka akan berhenti dan akhirnya mereka mau men-scroll lagi turun ke bawah, akhirnya mereka melihat video, melihat yang lain-lainnya terus ke bawah. Ya, jadi value proposition harus ditaruh di header di bagian atas. Ya, dan yang keempat yaitu visual fokus. Nah, di sini tentunya visual fokus adalah Anda harus membuat halaman landing page yang menarik dengan gambar-gambar visual. Artinya jangan Anda membuat halaman landing page dari atas sampai bawah isinya tulisan, semua orang akan keteter bacanya ya. Jangan. Bikin tulisan-tulisan sesingkat mungkin ya, dan Anda berikan gambar-gambar ya, Anda berikan video, Anda berikan gambar-gambar, dan juga tulisannya kalau bisa yang besar ya, agak lebih besar sehingga orang mudah membacanya ya, gambar-gambar yang menarik seperti ini, sehingga efeknya adalah ketika orang melihat halaman landing page Anda dan mereka melihat gambar-gambar yang menarik, mereka akan terus turun ke bawah dan pada akhirnya mereka ngerti dengan produk Anda dan kemungkinan mereka bisa jadi beli akhirnya. Jadi buatlah visual yang menarik, gambar-gambar yang menarik. Dan saran dari saya, mungkin ada sebagian orang bilang bahwa jangan gunakan orang-orang bule gambar-gambarnya, seperti saya digital affiliate ini sering menggunakan gambar-gambar begini ya, bule. Lebih baik yang lokal aja gitu, biar lebih lokal ya, lebih membumi gitu ya istilahnya ya. Tapi kalau menurut saya tidak. Ya, kalau untuk produk-produk software, apalagi teknologi, kebanyakan orang-orang Indonesia berkiblat kepada barat. Jadi kalau Anda ingin membuat produk Anda terkesan keren, terkesan elegan, terkesan canggih, terkesan berteknologi tinggi, gunakan gambar-gambar orang luar. Ya, ini psikologis untuk berjualan saja. Ya, bukannya ingin merendahkan atau apa gitu, enggak. Tapi memang seperti itu, akan lebih efektif jika Anda masukkan gambar-gambar orang luar. Ya. Kecuali ya mungkin kalau produk-produk Anda seperti asuransi ya, misalkan Anda jual produk-produk yang lokal ya, produk-produk fisik misalkan, ya boleh aja Anda menggunakan gambar-gambar. Ya, ini file-file adalah file-file PNG ya, yang lokal punya, yang orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia. Tapi kalau Anda menjual produk-produk software, gunakan orang-orang luar. Itu saran dari saya ya, terserah Anda mau menggunakan atau tidak. Dan kemudian ini adalah icon-icon ya, Anda juga harus gunakan icon-icon yang menarik ya. Anda buat juga produk boxnya yang menarik, desain-desainnya yang menarik, latar belakangnya, foto-foto, gambar-gambar belakangnya Anda buat yang menarik ya, sehingga orang melihatnya wow keren dan akhirnya mereka membaca ya. Itu adalah visual fokus. Dan yang kelima adalah Anda memasukkan fitur dan benefit. Lalu apa yang paling awal yang harus Anda masukkan, fitur ataukah benefit dulu ya? Prinsipnya orang membeli produk Anda bukan karena fitur. Prinsipnya mereka membeli karena benefitnya apa buat mereka, apa manfaatnya buat mereka ya. Setelah mereka melihat manfaatnya, baru Anda masukkan fitur-fiturnya di bawah. Selanjutnya masukkan fitur-fiturnya ya, ini untuk mendukung mereka bahwa rupanya mereka bisa mendapatkan benefit seperti ini karena memang fitur-fiturnya mendukung gitu ya. Jadi di awal setelah Anda menggunakan value proposition Anda ya, Anda gunakan gambar-gambar yang menarik dan Anda buat apa benefitnya di awal, lalu kemudian ya Anda bisa tutup dengan tombol beli seperti ini ya. Dan selanjutnya yaitu Anda harus memasukkan storytelling ya. Anda harus memasukkan storytelling karena storytelling itu sangat menghipnotis ya, karena cerita-cerita itu sangat menghipnotis. Orang akan membayar banyak untuk bisa nonton di bioskop. Orang siap membayar untuk berlangganan Netflix. Itu karena mereka membutuhkan cerita. Jadi Anda harus membuat cerita-cerita di halaman landing page Anda. Nah, cerita-cerita itu apa saja ya. Contohnya seperti problem ya. Ini juga cerita. Ya, ini seperti ini adalah problem, permasalahan, ini juga cerita. Anda buat ceritanya, permasalahan yang dialami oleh orang banyak, apa kesulitan mereka ya, sehingga mereka harus membutuhkan ya, mereka harus memiliki produk Anda. Jadi Anda bikin problemnya. Dan lalu mungkin seperti cerita-cerita seperti
testimoni, itu juga cerita. Jadi Anda bisa lampirkan testimoni di halaman landing page Anda, sehingga akan lebih powerful lagi bahwa ada saksi, ya, mereka bercerita bagaimana ketika mereka menggunakan produk Anda, ya. Itu adalah storytelling, itu sangat penting sekali. Dan yang ketujuh yang harus Anda miliki adalah tombol beli. Ya, usahakan Anda membuat tombol beli di setiap sesi, ya. Satu sesi Anda masukkan tombol beli, lalu Anda buat selanjutnya lagi, Anda masukkan lagi tombol beli, ya, Anda masukkan tombol beli lagi. Tujuannya yang pertama adalah ketika orang turun ke bawah, mereka nggak repot-repot lagi naik ke atas untuk mencari tombolnya, karena di setiap lantai gitu ya, di setiap halaman landing page Anda ke bawah itu selalu ada tombol belinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengulangan. Pengulangan itu sangat menghipnotis, sehingga orang akan masuk ke pikiran bawah sadar mereka, yang pada akhirnya bisa membuat mereka tergerak untuk beraksi, beraction, ya, untuk melakukan klik tentunya, ya. Dan yang kedelapan adalah paling penting adalah ini, bonus. Ya, dalam Anda menjual, jangan Anda lupakan Anda memberikan bonus. Bonus ini seperti bribe, seperti Anda menyogok gitu ya, orang untuk membeli. Anda kasih tambahan bonus lagi, ya. Dan semakin banyak bonus akan semakin menarik, ya. Bonus Anda sedikit dengan bonus Anda yang banyak akan menghasilkan penjualan jika bonus Anda lebih banyak. Jadi ya jangan takut-takut, ya, jangan ditahan-tahan. Kalau Anda punya produk apa yang ingin Anda jadikan bonus, maka masukkanlah, karena semakin banyak produk akan semakin menarik dan orang akan menjadi membeli pada akhirnya, ya. Dan yang ke-9, yaitu yang paling penting juga, ini adalah FAQ, ya, FAQ, frequently asked question. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya orang tanyakan tentang produk Anda. Jadi Anda tinggal bayangkan saja pertanyaan orang kira-kira apa, dan Anda buat jawabannya, ya. Dan bisa juga berdasarkan dari review Anda, ya. Mungkin ada customer Anda yang sudah memberikan review atau memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Mungkin Anda pernah pasang iklan dan mereka bertanya. Nah, itu adalah frequently asked question, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien Anda. Anda bisa taruh di sini sehingga orang lebih jelas lagi tentang gambaran dari produk Anda. Ya, itu adalah yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah footer yang singkat. Nah, di bawah ini ada footer. Ya, untuk halaman landing page Anda buat sesingkat mungkin halaman footer Anda. Seperti ini aja cukup, ya, copyright gitu ya. Jangan Anda masukkan lagi di bawahnya ada about us, ada privacy policy, ada segala macam gitu ya. Ada alamat Anda, ada nomor telepon, ada segala macam gitu ya. Itu kurang bagus dan juga akhirnya membuat jadi kurang menarik, ya. Jadi buatlah footer sesingkat mungkin, buat orang menjadi fokus dengan produk Anda dan tidak dengan yang lainnya, ya. Dan lalu yang nomor 11 adalah, ini yang paling penting, adalah fast speed loading. Nah, halaman landing page harus memiliki loading yang cepat kalau Anda tidak mau ditinggal oleh audiens Anda, ya. Jangan sampai halaman landing page Anda diklik silang, ditutup, ya, karena mereka nunggu terlalu lama. Jadi Anda harus menggunakan hostingan yang cepat untuk membuat halaman landing page Anda. Nah, akan lebih amannya lagi jika Anda menggunakan teknologi, ya, dan juga software. Karena kenapa? Karena kalau Anda membuat halaman landing page, mungkin Anda bisa di WordPress, Anda bisa menggunakan plugin untuk membuat halaman landing page, ya, dan bisa bagus gitu ya, hasilnya juga bagus. Tapi yang jadi permasalahan ketika WordPress Anda error, WordPress Anda sedang down, maka semua halaman landing page Anda ikut down. Jadi tidak ada jualan. Ketika website Anda turun, semuanya ikut turun. Nah, tapi kalau Anda menggunakan software yang third party, yang tidak terkoneksi dengan hostingan Anda, maka Anda akan selamat. Walaupun Anda sedang maintenance, website Anda sedang maintenance, tapi halaman landing page Anda tetap online 24 jam dan Anda tetap bisa melakukan penjualan. Jadi saran saya adalah gunakanlah software khusus untuk membuat halaman landing page Anda. Jadi jangan digabungkan dengan halaman website Anda, ya. Dan jika Anda mau, ya, kita memiliki software untuk membuat halaman landing page, ya. Dan bukan hanya landing page saja, ya, Anda bisa membuat funnel, ya. Bahkan Anda bisa membuat funnel di sini dengan banyak pilihan template yang sudah disediakan di sini, ya.
Anda bisa lihat template-nya semua di sini. Anda tinggal pilih dan Anda tinggal edit saja, drag and drop, sangat mudah sekali. Anda tinggal rubah-rubah gambar ya, rubah-rubah tulisannya ya, dan cara ngeditnya juga gampang. Dan bahkan Anda bisa mengedit video langsung dari sini. Anda bisa membuat video sendiri, video penjualan Anda langsung di Digital Affiliate Funnels ini. Anda buat funnelingnya dan Anda buat video-videonya langsung dari sini. Anda juga bisa nanti membuat forecastnya untuk iklan Anda ya. Jadi lengkap sekali. Satu tools untuk segala kebutuhan penjualan Anda, kebutuhan promosi Anda. Ya, ini berikut saya akan kasih tunjuk kepada Anda seperti ini. Anda bisa membuat funnelnya. Ya, di sini saya ada 3 ya, 2 funnel ya, opt-in dan ini halaman thank you dan sales page-nya. Dan kemudian Anda bisa bangun lagi nanti halaman-halaman selanjutnya. Dari awal pun Anda bisa. Artinya gini, Anda bisa buat halaman squeeze page dulu. Squeeze page ini adalah halaman di mana Anda bersiap-siap untuk launching ya, ke halaman launch page. Nah, sebelum launching Anda buat halaman squeeze page dulu untuk mengumpulkan alamat-alamat email. Ya, entah Anda tukar dengan hadiah, ya Anda kasih dia gift atau Anda kasih dia promosi gratis untuk 10 orang ya, atau apapun ya, Anda mau kasih software misalkan gitu ya. Ya, intinya Anda minta alamat email. Ketika mereka kasih alamat email, maka setelah Anda launching mereka akan langsung tahu. Dan Anda gunakan sistem juga fair kan, artinya Anda kasih dia bonus ya, mereka harus kasih alamat email ya, jadi fair. Nah, Anda bisa buat di halaman squeeze page ini, dan lalu kemudian Anda tinggal buat halaman launch page. Launch page ini bisa menjadi halaman landing page Anda ya. Dan kemudian funnel selanjutnya jangan dilupakan, ini sangat penting sekali, yaitu Anda membuat funneling untuk upgrade produk. Kalau di dunia digital dikenali dengan one time offer, auto 1, auto 2 ya, itu upgrade. Jadi dari dia awal membeli produk yang front end, produk yang awal dengan fitur yang mungkin lebih terbatas, lalu setelah mereka membeli, tawarkan mereka untuk upgrade ke lisensi yang lebih lengkap lagi, fiturnya lebih banyak lagi. Lalu kemudian setelah mereka membeli, tawarkan lagi, upgrade lagi, sampai akhirnya mungkin Anda berikan license-nya untuk resellernya atau mungkin bahkan white labelnya. Nah, Anda bisa buat tahapan itu, dan itu sangat penting sekali dalam penjualan di internet. Itu sangat penting sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan, dan juga Anda bisa menggrab jauh lebih banyak orang ya. Artinya begini, Anda mungkin punya produk harganya 2 juta ya, tapi kalau Anda langsung jual produk tersebut dengan harga plek-plek 2 juta, mungkin yang beli sedikit, yang mampu sedikit ya. Tapi kalau Anda split itu menjadi 4 funnel semisal ya, maka orang-orang yang mereka belum memiliki uang ya yang banyak ya, mereka bisa membeli produk awal Anda dulu gitu ya, dan mereka akhirnya bisa nabung, dia bisa ngumpulin uang, dan dia tahu fungsinya bagus, akhirnya bisa upgrade ya. Nah, itu yang penting, itu seperti itu ya. Walaupun pada akhirnya mungkin akan banyak juga orang yang akhirnya membeli full semua funneling Anda. Nah, ketika full ya Anda akan ketemu 2 juta juga gitu. Cuman Anda nggak kehilangan orang-orang yang kemungkinan mereka juga berpotensi nantinya untuk membeli ya, atau mungkin nanti Anda bisa cross selling ya, segala macam hal lah ya. Anda bisa atur itu dengan menggunakan funneling. Harus menggunakan funneling sehingga Anda bisa lebih bertumpuk-tumpuk lagi ya, profit Anda akan lebih maksimal lagi ya. Gunakan software. Jadi singkatnya seperti itu ya. Anda mendesain semua halaman landing page Anda, dan inti dari semua itu adalah Anda tetap harus menggunakan software sehingga memudahkan Anda dalam berbisnis. Oke. Nah, mungkin demikian sharing singkat dari saya, yaitu bagaimana caranya membuat halaman landing page yang menarik ya. Dan semoga ini bisa Anda terapkan, dan saya harapkan penjualan Anda untuk produk apapun bisnis Anda akan semakin maju cepat, dan penjualan Anda pun akan semakin berlipat-lipat dengan Anda membuat halaman landing page yang menarik serta Anda membuat funnel-funnel dari penjualan Anda. Oke, demikian ya, sampai berjumpa lagi di tutorial atau di cerita-cerita kita yang lainnya. Oke, thank you.